Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Okay, wow. I'm glad to see young people with energy like all of you. Jadi senang ya bisa lihat teman-teman orang muda yang begitu semangat, luar biasa. Nah, bulan ini kita masih belajar tentang apa? Restorasi ya. Restoration. Katakan restoration. Ya. Dan minggu ini kita mau belajar satu topik kecil, the trust restored dan more trustworthy. Katakan sama-sama. Satu kali lagi. Jadi kalau kepercayaan kita pulih, maka kita juga akan dapat dipercaya lebih ya. Oke. Nah, saya mau mulai dengan ada survei yang tadi Kak Mei sudah rilis di WhatsApp group, dan saya mau supaya kita bisa lihat sama-sama. Kalau ada yang belum jawab survei itu, mungkin bisa kasih waktu sambil saya juga jalan. Saya mau tanya teman-teman apa yang teman-teman dapat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertanyaan pertama itu, how many of us still trust others? Jadi berapa banyak dari kita yang hari-hari ini masih percaya kepada mungkin orang tua kita, pemimpin rohani kita, teman baik kita? Itu berapa banyak? Yang kedua, how many of us no longer trust others? Jadi yang kedua, berapa banyak dari kita yang tidak mempercayai tadi orang tua, pemimpin rohani atau teman kita? Berapa banyak dari kita yang tidak percaya? Yang ketiga, what makes you still want to trust them? Jadi apa yang buat kalian masih mau percaya kepada mereka ya? Dan keempat, what make you no longer trust them? Jadi apa yang membuat kamu tidak lagi percaya kepada mereka? Dan yang terakhir, are you one of those people who can keep the secret of your friends or family? Jadi kira-kira kotong nih orang yang dapat dipercaya kok, yang bisa jaga rahasia kok sonde. Oke? Jadi itu 5 pertanyaan, ya gampang sah. Nah kotong mau yang bisa isi langsung isi, tapi beta mau minta ada orang kasih komentar, ya. Oke. Mulai dari Nada. Ya bisa kasih komentar apa yang Nada. Langsung saja. Masih percaya orang tua kok? Masih percaya. Kenapa masih percaya, tetap percaya? Yang pertama karena mereka dapat dipercaya dan mereka dapat menjaga rahasia, sama mereka menjadi teladan dalam hidup saya. Oke, luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Masih ada satu pertanyaan, kira-kira Nada bisa jadi orang yang dipercaya menurut Nada? Nada lihat Nada punya diri sendiri, apakah bisa orang yang dipercaya atau tidak? Bisa jaga rahasia atau tidak? Menurut Nada. Lumayan. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kita. Oke, mungkin Kak Wan bisa bantu untuk kasih jalan satu, nanti pilih-pilih ya, boleh ya Kak Wan ya. Oke, mau barisan di sini, kira-kira siapa Wih, ini semua tondok-tondok nih oh. Oke, kira-kira siapa Oke. Glory. Iya Kak. Oke, kira-kira apa yang dari pertanyaan tadi? Masih percaya orang? Seperti orang tua, teman, silakan. Masih percaya. Kenapa? Apa alasan masih percaya kamu? Karena bisa jaga rahasia. It's
Dan Glory orang yang dapat dipercaya atau tidak? Ya menilai diri sendiri ya, menilai diri sendiri. Karena paling tahu. Mungkin. Mungkin. Oke, kasih tepuk tangan untuk Glory. Kak Iwan bisa. Mungkin di barisan itu yang laki-laki lagi Kak Iwan, yang laki-laki lagi. Kita mau dengar dulu. Yang laki-laki Kak Iwan. Shake. Oke. Kak Victor mungkin boleh. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat teman kita ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, percaya. Karena dia adalah orang tua saya dan seorang tua dan orang tua. Gugup. Kasih tepuk tangan dulu buat Kak Victor. Katakan you can do it. Beta percaya karena sebagai seorang tua dia akan lakukan yang terbaik buat anaknya dan beta akan tetap percaya itu. Oke. Tidak ada yang tidak percaya tapi tetap percaya. Oke. Dan kira-kira menurut Kak Victor dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya atau bagaimana? Ya, dapat dipercaya. Sebab saya adalah anak Kristus. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kita. Satu lagi Kak Yohan. Yang bagian sana, yang laki-laki Kak Yohan. Siapa ya? Yang belakang sini mungkin mau? Boleh Kak Pace mau? Silakan Kak Pace. Oke. Silakan. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Kak Pace. Wah, luar biasa. Ya, silakan Kak Pace. Yang pertama, kalau untuk dipercaya beta percaya. Bahwa beta orang tua dapat beta masih percaya beta orang tua ini apa? Intinya masih percaya orang Kalau tua. teman? Sampai sekarang. Kalau teman? Kadang-kadang. Karena maksudnya kan kalau orang tua ketempung orang tua yang maksudnya bisa dipercaya 100%. Tapi kalau teman mungkin harus ya 50-50. Jadi masih lihat. Kalau yang dalam tuanya bisa di apa? Ya. Nah, apa alasan kira-kira kenapa masih percaya mereka? Seperti orang tua tadi atau Karena pertama mungkin orang tua yang ajar untuk lebih mempercayai, karena orang tua dari kecil sudah sama-sama dengan katong tuh, jadi ini dong tuh dapat dipercaya. Artinya dari katong punya keburukan, katong kebaikan, dong selalu ada, jadi sangat dapat dipercaya. Oke, dan yang terakhir kira-kira Kak Pace bisa dipercaya atau tidak? Bisa jaga rahasia? Bisa jadi orang 100%. Kasih tepuk tangan dulu buat Kak Pace. Nah, kita mau dengar dulu dari Kak Mei, mungkin bisa bacakan sedikit beberapa survei yang sudah ada. Oke, halo semua. Berdasarkan hasil survei hari ini dari 15 juta jiwa. Wow, kasih tepuk tangan dulu. Ya, berdasarkan hasil survei hari ini, rata-rata teman-teman yang mengisi survei menjawab mereka masih percaya dengan tingkat kepercayaan 100%. Akan tetapi ada juga yang kasih alasan kenapa dongson percaya. Kotong mulai dari alasan yang dongson dipercaya orang itu karena yang pertama cepu atau orang Kupang bilang dong talo ember, masih ada yang bongkar-bongkar rahasia. Terus dong juson dipercaya orang karena itu orang yang mungkin dong tempat cerita buat dong kecewa dan melakukan kesalahan di dong. Itu 3 poin yang rata-rata teman-teman menjawab kenapa dong tuh susah percaya dengan orang. Tetapi ada juga yang kasih alasan kenapa dong bisa percaya dengan orang. Itu ada 4. Yang pertama karena itu orang do yakin bisa dipercaya.
Yang kedua, karena itu orang yang tempat dong cerita bisa memotivasi dong jauh lebih baik. Yang ketiga, itu orang tempat dong cerita atau yang dong percaya terbuka dengan dong. Dan yang terakhir, karena itu orang selalu ada buat dong. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Terus, Masih ada lagi? Masih Kak. Dari teman-teman atau responden yang telah melakukan survei yang merasa bahwa mereka itu dapat dipercaya, dari kalau ketong lihat dari tingkat kepercayaan 100%, yang merasa yakin mereka bisa dipercaya hanya 50%. Terus 30%-nya itu dong tidak yakin dong bisa dipercaya, dan 20%-nya itu tidak tahu dong bisa dipercaya atau tidak. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Dan ini data yang ada teman-teman. Percaya atau tidak percaya, ini yang terjadi. Dan bahkan kita nanti akan belajar lagi dalam Alkitab sendiri. In the Bible, there's examples where the disciples from Jesus' disciples, they can be trusted and not can be trusted. So we're gonna learn. So let's start. What does trust mean? Mari kita jawab pikir apa itu trust. Okay, according to dictionary.com, trust means to rely upon or place confidence in someone or something. So, jadi percaya itu atau ya trust. Di dalam bahasa Inggris ada beda ya, belief and trust. Jadi trust itu berbeda. Jadi trust artinya kita mengandalkan atau menempatkan kepercayaan kepada seseorang atau sesuatu. Nah, itu kita mesti mengerti dulu. Let's read Proverbs 20 verse 6. Let's read together. 1, 2, 3, go. One more time, please. One more time together. Many will say they are loyal friends, but who can find one who is truly reliable? Jadi banyak yang mengatakan bahwa mereka adalah teman yang setia, tapi siapa yang menemukan seorang yang benar-benar dapat diandalkan atau dapat dipercaya, itu masih tanda tanya ya. So make sure that we are the person that can be trusted. Jadi kita jadi orang yang dapat dipercaya, atau we are the person that can be trustworthy. Jadi kita mesti pastikan itu. Karena banyak bilang teman setia, tapi ya untuk yang dapat diandalkan, untuk yang dapat dipercaya itu sulit. Nah, kita mau belajar Tuhan Yesus sendiri sebagai 100% manusia, dia mengalami di mana orang yang dekat dengan dia mengkhianati dia, menyangkal dia. Oke, ini Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sendiri. Dia mengalami seperti itu. Dan saya yakin bahwa dalam kehidupan kita, perjalanan rohani kita, pasti kita mengalami banyak hal seperti itu. Karena itu kita pas mau belajar dan kita mau menyadari bahwa kita perlu ada pemulihan-pemulihan. Yang pertama kita mau belajar, pertama kita lihat salah satu murid Tuhan Yesus, Yudas. So Judas came with a keys to sell Jesus for 30 pieces of silver. Jadi Yudas ini dia datang mengkhianati Yesus dengan cara mencium ya, mencium untuk menjual dia. Nah, ini pertanyaan untuk kita. The question, kira-kira Tuhan rasa bagaimana ya? Kira-kira Tuhan rasa seperti apa kalau orang yang terdekat atau teman-teman, ketika kita punya teman yang dekat atau orang yang dekat dengan kita tiba-tiba menjual kita. Wah, ini kira-kira bagaimana? Teman-teman bisa bayangkan. Mungkin pasti sakit hati, mungkin kecewa. Ya, Yesus sebagai 100% manusia, dia bisa rasa seperti itu. Tapi nanti kita akan belajar apa respon Yesus. Nah, in Luke 22 verse 3 to 6, let's read together the story about Judas. Okay, let's read together. 1, 2, 3, go. The Satans enter into Judas Iscariot,
who was one of the 12 disciples. And he went to the leading priest and captain of the temple guard to discuss the best way to betray Jesus to them. 5, they were delighted and they promised to give money. 6, so he agreed and began looking for an opportunity to betray Jesus so they could arrest him when the crowds weren't around. Mari kita perhatikan yang bagian ayat 3 di situ. Dikatakan, then Satan entered. Jadi di ayat 3 di situ dikatakan bahwa maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Nah, ini kita harus hati-hati. Ketika kalau omong soal Yudas, bicara soal Yudas, Yudas ini pengikut Tuhan, 12 murid, betul? Bukan orang yang jauh-jauh teman-teman. Ini orang yang dekat. Tapi mesti berhati-hati. Karena kalau tidak, iblis mulai masuk dan mulai buat kekecewaan, kehancuran. Kalau kita lihat dari Yudas dia mulai apa? Karena iblis sudah mulai merasuk dia ini bukan imam-imam yang pergi ajak dia sendiri yang pergi. Bayangkan teman-teman. Dia yang pergi ke imam-imam, tawar. Imam dong, mau nih, mau tangkap Yesus toh? Mau toh? Nah, kasih beta uang supaya beta pergi, nanti beta bawa bosong untuk tangkap dia. Bayangkan. Nah, ini orang yang tidak bisa dipercaya, betul? Dan dalam Alkitab bagian lain sepak terjang Yudas ini, dia itu bendahara untuk komunitas. Yesus punya komunitas. Tapi dia itu orang yang suka seok. Tahu seok kok? Suka curi-curi sedikit-sedikit, ambil sedikit-sedikit, ambil doi. Suka seok ya. Nah, ini karakter-karakter yang kita bisa pelajari dan kita perlu pastikan dalam kehidupan kita sebagai orang muda. Kita pastikan bahwa kita ikut Tuhan, kita anak Tuhan, kita mesti pastikan bahwa kita dapat dipercaya. Amen. Katakan, saya dapat dipercaya. Katakan sekali lagi, saya dapat dipercaya. Dan kita lihat di Lukas 22 ayat 46. But even as Jesus said this, a crowd approached, led by Judas, one of the 12 disciples. Judas walked over to Jesus to greet him with a kiss. Jadi kita bisa lihat bahwa Yudas dia punya hati sudah dikuasai oleh hal yang jahat, sudah dikuasai oleh tidak dapat dipercaya. Dia ember bocor, ya. Dia ember bocor. Ya. Kenapa? Biasanya orang mau tangkap Yesus pasti sulit, tapi ini orang dalam yang karmana. Ini kalau ketong hidup hari-hari seperti ini, ada teman yang, ketong pikir dia sudah dipercaya nih, ketong piceritra. Ternyata takuju ada di sana. Aduh, orang mulai omong, dia tuh begitu tuh, dia tuh begitu tuh, bosan tahu toh. Mulai gosip ya. Nah, ini hal yang penting teman-teman. Banyak anak Tuhan yang kita lihat, banyak anak Tuhan mereka akhirnya kecewa. Mereka cinta Tuhan sungguh-sungguh, mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, tapi ketika diperhadapkan dengan hal itu, mereka akhirnya kecewa. Mereka akhirnya tidak dulu setia melayani, tapi lama-lama tidak melayani lagi karena itu satu tuh dia omong betan, jadi akhirnya tidak melayani. Nah, ini kita mesti harus perhatikan, kita mesti berhati-hati teman-teman. Kalau tidak itu bisa membunuh kerohanian kita, membunuh kehidupan kita, membunuh masa depan kita. Dan kita belajar lagi dari Yudas ketika dia tahu bahwa Yesus itu dihukum mati, di situ baru dia menyesal. Biasanya menyesal datang dari belakang. Biasanya penyesalan itu datang dari belakang. Mari kita lihat di Matius 27 ayat 3-5 dikatakan, when Jesus who had betrayed him realized that Jesus had been
condemned to die. He was filled with remorse, so he took the 30 pieces of silver back to the leading priests and the elders. For I have sinned, he declared, for I have betrayed an innocent man. What we do care, they retorted. That's your problem. 5, then Judas threw the silver coin down in the temple and went out and hanged himself. Dalam bahasa Indonesia, Matius dikatakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan gantung diri. Ini cerita menarik, teman-teman. Ini cerita yang kita bisa Kenapa cerita ini muncul? Karena supaya kita belajar hari-hari ini. Karena ketika kita mengiring Tuhan, banyak hal yang akan terjadi. Dan saya yakin teman-teman dari survei yang tadi kita lihat, banyak yang mengalami rintangan di situ. Hampir-hampir iman mereka kandas karena situasi kondisi seperti itu. Dan kita belajar dari Yudas. Ini dia orang, tipe orang, gambaran orang yang tertutup. Oke? Dia gambaran orang yang tertutup. Dia gambaran orang yang tidak percaya kepada siapapun karena pilihannya sendiri. Dan yang kedua, dia memilih untuk tidak mau pulih. Kita belajar dari, karena dia datang di komunitas yang salah, teman-teman. Ketika dia hadapi seperti itu, dia sudah mengalami penyesalan, tapi dia datang bukan kepada orang yang tepat, orang yang dapat dipercaya, tapi dia datang kepada imam-imam yang tadi dia jual. Dan mereka bilang, beson peduli, lu mau apa, lu mau jadi apa, lu mau jadi apa, beson peduli. Mungkin itu yang kadang-kadang kita alami. Mungkin itu yang kadang-kadang kita alami. Tapi dengar baik bahwa kalau Tuhan mau supaya kita belajar dari Yudas, Tuhan mau pulihkan kita. Amen. Tuhan mau pulihkan kita. Amen. Apapun situasi kita, apapun masalah kita, mungkin dalam studi kita, mungkin dalam rumah kita, mungkin dalam kampus kita, mungkin dengan persahabatan bersama teman-teman orang yang teman-teman rasa, aduh ini dia ini ke saudara makan sama-sama, pimana sama-sama, tak kuju. Nah dia menyangkal, itu hati pesakit, betul? Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang kita bisa belajar bahwa orang seperti Yudas, tipe orang seperti Yudas ini, dia tertutup dan dia cepat lari kepada hal yang lain. Saya mau bilang, jangan pernah lari kepada hal yang lain. Jangan pernah lari kepada media sosial. Jangan pernah lari kepada yang lain duluan. Cari orang-orang yang dapat dipercaya. Datang kepada Tuhan. Datang kepada pemimpin-pemimpin rohani kita yang dapat dipercaya. Amen. Ini penting, teman-teman. Nah, kita mau belajar juga tipe orang yang kedua dari murid-murid Yesus. Yang kita mau belajar bagaimana respon dia. Ya, Petrus, ya. Peter, one of the people Jesus trusted, denied that he did not know Jesus. Jadi Petrus ini satu pribadi, satu orang yang dipercaya. Dari murid-murid 12 itu, dia salah satu yang dipercaya. Dia yang cukup dekat. Kalau omong soal jalan di atas air, siapa yang jalan di atas air? Siapa? Petrus. Kalau omong bilang yang mengaku bahwa Yesus itu Kristus, itu siapa? Petrus. Dia orang hebat, tapi dia juga orang yang pernah bilang tarik Yesus datang di samping dan dia bilang ketika orang mau tangkap Yesus, dia bilang, jangan tangkap Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus boleh serahkan diri. Tapi Tuhan Yesus bilang apa?
lu iblis, beta mesti genapi beta punya Tuhan Bapa pun rencana, bukan ikut lu manusia pun rencana. Nah itu Petrus juga, betul? Petrus orang yang luar biasa, dia bukan orang jauh, orang dekat sekali, tapi kenyataannya yang terjadi, dia menyangkal Yesus. Mari kita lihat cerita singkat supaya kita bisa pahami. Mari kita sama-sama lihat di Matius 26, 31 sampai 35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Oke, sama-sama ya teman-teman. Nanti saya baca bahasa Indonesianya, teman-teman baca bahasa Inggrisnya. Ayo, 1, 2, 3. Okay, next. Okay, 34. Together. Jesus replied, I tell you the truth, Peter. This very night, before the rooster crows, you will deny 3 times that you even know me. 35. No, Peter insisted. Even if I have to die with you, I will never deny you. And all the other disciples vote the same. Bahasa Indonesianya dikatakan seperti ini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan menoleh kamu ke Galilea. 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. 35 kata Petrus kepadanya, sekalipun aku mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Jadi kita belajar lagi dari karakter Petrus. Ini orang luar biasa. Tuhan Yesus suka ingat dia nih, Madison mau dengar. Dia pokoknya dia iman nih, dia bilang dong menyangkal, betesan menyangkal. Nah, kadang-kadang ketika kita mengikut Tuhan, memang kita harus punya deklarasi seperti itu. Tapi kita juga harus siapkan diri bahwa ketika kita hadapi seperti itu, bagaimana respon kita. Mari kita lanjut lagi, kita belajar lagi kisah Petrus ini di 26 ayat 57 sampai 58. Let's read together. Then the people who had arrested Jesus led him to the home of Caiaphas, the high priest, where the teacher of religious law and the elders had gathered. 58. Meanwhile, Peter followed him at a distance and came to the high priest's courtyard. He went in and sat with the guards and waited to see how it would all end. Jadi sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Caiaphas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Jadi ini Petrus omong seperti ikut seperti apa yang dia omong ya. Mari kita lanjut lagi lihat Matius 26 69 sampai 75. Okay, read together. Meanwhile, Peter was sitting outside in the courtyard. A servant girl came over and said to him, "You were one of those with Jesus the Galilean." But Peter denied it in front of everyone. I don't know what you are talking about, he said. 71. Later, out by the gate, another servant girl noticed him and said to those standing around, "This man was with Jesus of Nazareth." And
Again, Peter denied it, this time with an oath. I don't even know the man, he said. A little later, some of the other bystanders came over to Peter and said, "You must be one of them. We can tell by your Galilean accent." And 74, Peter swore, "A curse on me if I'm lying. I don't know the man." And immediately the rooster crowed. Suddenly Jesus' words flashed through Peter's mind. "Before the rooster crows, you will deny 3 times that you even know me." And he went away weeping bitterly. Ya, jadi bahasa Indonesianya bilang begini, sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Bayangkan, ini orang perempuan, satu hamba perempuan yang omong begitu, dia langsung menyangkal, betul? Terus, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, kita lihat belajar dari Petrus. Tadi Yudas kita belajar, tapi dari Petrus, orang yang dipercaya, orang yang apa-apa tuh dia paling cepat, nah, betul? Dia respon paling cepat. Tapi sampai titik ini dia alami yang namanya penyangkalan. Padahal kalau mau lihat, kalau kita belajar, kita lihat hanya seorang hamba perempuan yang bilang, "Petrus, lu nih yang sama-sama dengan Yesus toh?" Dia menyangkal, "Sonde, beson tahu itu bab tua rambut panjang, rambut gondrong itu beson tahu." Orang yang kedua datang lagi, dia bilang dia tidak tahu juga, betul? Bahkan orang yang ketiga datang kasih tahu bilang begitu, dia bilang apa? "Beta sumpah, beta swear nih, beson tahu itu orang." Nah, ini gambaran juga teman-teman, bahwa dalam mengiring Tuhan kadang-kadang kita diperhadapkan dengan apa? Banyak masalah, kita diperhadapkan dengan ini mau nyontek kosong deh, tong diperhadapkan dengan itu. Mungkin pas ujian ini nyontek sonde. Ini ya seperti begitu. Itu ibarat apa? Perempuan yang ada kasih pertanyaan-pertanyaan. Kalau ketong anak Tuhan, ketong dapat dipercaya, ketong lakukan dengan apa yang ketong punya, betul? Amen. Nah, ketika kita bekerja, kerja dengan cara Tuhan. Ketika kita lakukan dengan cara Tuhan. Kita dapat dipercaya. Tapi situasi yang terjadi seperti ini teman-teman, dan muncul kekecewaan. Dan tadi di akhir itu Petrus juga sadar. Dia sedih, dia pulang dengan sedih. Nah, itu penting teman-teman. Kalau kita sudah ada dalam situasi, kita mungkin buat salah, kita mungkin lakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sadar bahwa kita salah. Itu baik sekali. Itu sangat baik teman-teman. Mungkin kita jadi orang yang, ya tadi kita omong bahwa orang yang dapat dipercaya, tapi kadang-kadang kita mungkin orang yang tidak dapat dipercaya, bocor mulut. Ini jujur ya teman-teman. Kadang-kadang dalam kalangan anak Tuhan sendiri ada yang gosip. Ini dia pikir tahu ini, satu tuh dia ini ada begini, dia ini ada bikin begini, dia ada. Itu ada teman-teman. Jadi pastikan kita bukan jadi orang yang bocor mulut, yang dapat dipercaya, dan kita juga bukan orang yang gampang ya menyangkal Tuhan Yesus. Amen. Tapi itu belum berakhir teman-teman. Dari kisah Petrus ini belum berakhir. Mari kita baca lagi bagaimana cara
bagaimana respon dan cara Tuhan pulihkan dia. Oke, kita lihat lagi di Yohanes John 21 verse 15 to 17. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" "Yes, Lord," Peter replied. "You know I love you." 16 together. "Then feed my lamb," Jesus told him. Jesus repeated the question, "Simon, son of John, do you love me?" "Yes, Lord," Peter said. "You know I love you." "Then take care of my sheep." Jesus said. A third time he asked him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said, "Then feed my sheep." Nah, kita perhatikan di sini. Tadi kalau kita lihat Petrus, ini dia gambaran orang yang terbuka, ya. Walaupun dia buat kesalahan, walaupun dia kecewa, walaupun dia buat kesalahan yang kalau kita mau bilang fatal, tapi dia pribadi yang terbuka. Dan dia memutuskan untuk apa? Mau pulih. Dia mau pulih. Makanya ketika kita baca di Yohanes ini, Yesus datang dengan apa? 3 pertanyaan juga. Petrus menyangkal dengan cara bagaimana? Pertanyaan, 3 pertanyaan juga, ya. Nah, seringkali satu yang menarik di sini, teman-teman. Seringkali kita ketika alami sesuatu yang mungkin seperti Petrus ini, kita mungkin jatuh, kita mungkin rasa tidak berdaya. Kadang-kadang situasi yang sama Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tapi perlu respon yang berbeda. Perlu hati yang terbuka. Amen. Perlu respon yang terbuka bahwa Tuhan, saya mau dipulihkan walaupun saya sudah jatuh. Tuhan, walaupun saya sudah sepertinya tidak layak lagi Tuhan, tapi saya mau Tuhan pulihkan karena Tuhan yang sanggup memulihkan saya. Nah, ini cara yang paling tepat, teman-teman. Dan kita lihat Petrus yang ketiga kali yang ketiga kali orang tanya, dia bersumpah, ya. Beson kenal Tuhan nih. Tapi kali yang ketiga Yesus tanya, dia sampai dia pun hati ini apa? Di bahasa Inggris, Peter was hard. Dia pun hati, dia sakit hati. Aduh Tuhan kenapa kau tanya 3 kali nih? Tapi maksud Tuhan baik. Tuhan mau untuk memulihkan dia. Berapa banyak dari kita yang mau dipulihkan? Angkat tangan. Amen. Tuhan lihat dan Tuhan mau pulihkan. Itu keputusan yang tepat. Amen. Ini menarik, teman-teman. Kalau kita lihat karakter dari Yudas dan Petrus, itu berbeda. Kita bisa belajar. Kalau Yudas memiliki karakter yang tertutup, dia tidak lari kepada komunitas yang benar, dia tidak lari kepada Tuhan, tapi dia lari kepada orang yang salah. Akhirnya hasilnya dia bunuh diri. Betul? Tapi Petrus, memang Alkitab tidak catat secara jelas dia lari kemana. Tapi sampai kalau Yesus ketemu dengan dia, berarti dia lari di komunitas, teman-teman. Tidak mungkin dia lari jauh. Dia lari di komunitas. Jadi pastikan bahwa kita ada dalam komunitas, kita jadi orang yang dapat dipercaya, kita jadi orang yang dapat menolong, bukan malah membuat semakin rusak seperti tadi imam-imam dan tua-tua. Itu mereka komunitas yang tidak betul, mereka menjatuhkan, mereka membuat Yudas akhirnya dia bunuh diri, dong tidak peduli. Tapi pastikan kita jadi komunitas yang peduli. So from Peter's story, we can know that the Lord Jesus wants us as believers to recover from trust and be trustworthy. Jadi dari kisah Petrus tadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa Tuhan mau supaya kita pulih kepercayaan kita. Amen. Kepercayaan kita yang dimaksud ini, kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada orang-orang yang dapat dipercaya, dan juga jadi orang yang dapat dipercaya. Amen. Dan kita juga belajar dari karakter Yesus bahwa
ketika dua orang yang dekat dengan dia ini, satu mengkhianati, satu menyangkal. Ini sakit teman-teman. Tapi Yesus memilih untuk apa? Tidak kepahitan. Yesus memilih untuk tidak kecewa. Yesus memilih untuk tidak sakit hati. Tapi dia memilih, dia datang merangkul Petrus dan memulihkan Petrus. Nah, itu hal yang Tuhan Yesus akan lakukan dalam hidup kita juga. Ketika kita ada dalam, mungkin kita tidak setia kepada Tuhan, Yesus pasti rasa, kalau mau bilang sakit hati bisa, dia bisa kepahitan, tapi dia tidak lakukan itu. Dia memilih untuk menerima kita, amen. Tidak peduli situasi kita seperti apa, tidak peduli kita jatuh sampai seperti apa, kondisi kita seperti apa. Yesus tetap peduli dan Yesus tetap sayang kita, dan dia mau untuk memulihkan kita, amen. Dari sikap Yesus kita bisa belajar di Lukas 23 ayat 34 dikatakan, Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Jadi itu bukan hanya bicara soal dua orang yang disalibkan di dekat itu, tapi berbicara soal kita yang kita kadang-kadang lakukan sebagai anak Tuhan. Kita tidak ikut sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita berdebat satu dengan yang lain, kadang-kadang kita melawan orang tua, kadang-kadang kita lakukan banyak-banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan bilang apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amen. Tuhan terlalu sayang kita teman-teman. Tuhan sangat mengasihi kita. Jesus wanted to restore Peter's trust after Peter recovered. Then he was more trustworthy for bigger thing. Jadi kalau kita belajar ketika kita dipulihkan, sebenarnya Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Dan ketika kita datang untuk dipulihkan, kita akan dapat dipercaya lebih banyak hal lagi. Seperti Petrus teman-teman. Kita belajar seperti Petrus. Petrus kalau mau bilang itu fatal ya, tapi Tuhan tetap mengasihi dia, Tuhan pulihkan dia, dan dia datang kepada Tuhan. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul, orang yang buat KKR paling besar siapa? Petrus. 3.000 orang bertobat waktu itu. KKR besar itu, Petrus dia pembicara dan 3.000 orang bertobat. Luar biasa, amen. Percayalah bahwa ketika kita datang, kita mau dengan hati datang kepada Tuhan, mau dibentuk, mau dipulihkan, Tuhan akan buat pemulihan dalam hidup kita, dan Tuhan akan bawa kita dalam hal-hal yang lebih besar lagi. Jangan lihat teman-teman bahwa aduh ini masih muda, masih SD, SMP, SMA, bahkan masih kuliah, ini baru jauh lah dari Jakarta jauh, ikutong di timur sini. Jangan pernah bilang begitu teman-teman. Tuhan pilih kita, amen. Tuhan pulihkan kita, Tuhan akan bawa kita dalam hal-hal yang lebih besar yang kadang-kadang kita tidak bayangkan. Nah, dari kisah-kisah ini saya rangkum ada dua hal yang kita keputusan yang kita harus ambil untuk kita bisa mengalami pemulihan dalam hidup kita. Langkah yang pertama atau keputusan yang pertama yang kita ambil, yang pertama bisa baca sama-sama, acknowledge the wounds in your heart and confess your mistakes to God. Sekali lagi, acknowledge the wounds in your heart and confess your mistake to God. Jadi yang pertama, kita perlu mengakui, kita perlu sadar bahwa hati kita terluka. Mungkin dengan situasi tertentu hati kita kecewa, kita sakit hati, kita mesti sadar itu. Dan yang kedua, kita hal berikut yaitu kita akui juga kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. 1 John 1 verse 19 said, but if we confess our sin to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from the wickedness. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amen. Ini penting teman-teman. Jangan lari ke tempat yang lain, tapi lari datang ke Tuhan. Amen. Situasi kita seperti apapun, jangan lari ke tempat lain, lari datang ke Tuhan, lari dalam komunitas yang benar, komunitas orang percaya. Itu penting teman-teman. Terus hal yang kedua itu forgive and pray for each other. Kita baca sama-sama.
forgive and pray to each other. Jadi saling memaafkan, saling mengampuni dan mendoakan. Dikatakan dalam James 5 verse 16, it says, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of righteousness people has great power and produce wonderful result. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hanya dua hal, ini seperti bagian mata uang dari satu koin. Ketika kita sadar bahwa kita terluka, dan yang kedua kita akui datang kepada Tuhan, dan yang kedua yang bagian mata koin yang sebelah yaitu kita saling mengaku dengan saudara-saudara seiman, kita saling mendoakan supaya apa? Kita alami kesembuhan. Amen. Berapa banyak dari kita yang mau dipulihkan siang hari ini? Bisa lambaikan tangan? Oke. Mari kita tunduk kepala sebelum nanti Kak Yohan akan pimpin kita refleksi beberapa hal. Saya mau berdoa cepat saja buat kita. Papa, terima kasih banyak Tuhan. Engkau lihat setiap orang-orang muda ini Tuhan. Engkau bawa, Engkau pulihkan, Engkau bawa lebih dalam Tuhan untuk mengenal Engkau dan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Buka mata rohani mereka, buka hati mereka Tuhan untuk melihat kebenaran yang disampaikannya Tuhan. Terima kasih banyak Papa, kami akan lanjut lagi dengan diskusi dengan beberapa hal. Tuhan mari bukakan lebih dalam lagi Tuhan, dan biar Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan. Terima kasih banyak Papa, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.